Siapa yang tak kenal dengan sosok Hotman Paris? Selain lekat dengan kehidupan serba mewah, pengacara kondang satu ini sudah warawiri di dunia advokat tanah air dengan segudang kasus yang ditanganinya. Baik kasus dari kalangan pengusaha, politisi, hingga dunia selebriti. Namun di balik kecakapannya menangani sebuah permasalahan, Hotman ternyata juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial hingga disebut sebagai pengacara 1000 sensasi. Nah, sudah kami rangkum 7 sisi gelap Hotman Paris yang akhirnya terungkap ke muka publik. Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Dugaan pelecehan seksual. Bukan rahasia umum lagi jika kehidupan Hotman dikelilingi oleh para wanita cantik. Salah satu buktinya, Hotman sempat terjerat kasus dugaan pelecehan seksual atas mantan asisten pribadinya, Iklima Kim, pada 2022 lalu. Iklima mengaku digagahi Hotman saat berada di dalam sebuah mobil dan pada 25 April 2022, ia bersama pengacaranya, Razman Arif Nasution, melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Saking frustasinya, Iklima dikabarkan sempat ingin bunuh diri dengan melakukan sayatan di leher dan pergelangan tangannya. Namun setahun kemudian, Iklima dan Hotman mengakui kalau mereka sebenarnya berpacaran dan tindakan asusila yang disangkakan sebelumnya didasarkan suka sama suka. Seketika kasus ini berubah. Razman geram karena merasa dipermainkan oleh Iklima dan Hotman dan menganggap keduanya bekerja sama untuk menghancurkan karirnya. Sampai sekarang kasus ini masih ngambang dan belum diketahui kebenarannya. 2. Dikelilingi ratusan aspri. Dalam sebuah program FYP di Trans 7 pada 23 Agustus 2022 lalu, Hotman Paris buka-bukaan tentang jumlah asisten pribadi yang dimilikinya. Di acara yang dipandu Raffi Ahmad itu, Hotman menyebut ia sudah memiliki 70 asisten pribadi yang tentunya pasti mempunyai paras cantik dan bodi aduhai. Itu tetap gini loh. Asisten cewek-cewek itu ada 70, satu orangnya digaji berapa itu, Bang? Itu masing-masing setiap cewek beda. Oh, beda harga. Itu, kan dulu. Menurutnya lagi, para asprinya ditempatkan di cabang Holy Wings miliknya yang kini berganti nama menjadi W Super Club pada November 2022 lalu usai ditutup karena kasus promo minuman beralkohol gratis bagi siapa yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Menurut Hotman, para asprinya memiliki gaji yang berbeda-beda. Tergantung seberapa dekat mereka dengan Hotman Paris, salah seorang asprinya sempat mengungkap bahwa ia bisa mendapat gaji 15 juta per bulan dari Hotman Paris. Usut punya usut, para wanita cantik ini, selain untuk menemani Hotman saat datang ke klub malamnya, juga memang digunakan sebagai marketing untuk menarik para pria datang ke klub malamnya. 3. Terlalu suka pamer. Berbeda dengan pengacara lain yang lebih kalem dan jarang memperlihatkan kekayaannya, Hotman Paris merupakan pengacara Indonesia yang paling suka memamerkan kekayaannya. Mulai dari cincin bermahkotakan berlian, mobil mewah berharga miliaran, dan aset properti mahal lainnya. Meskipun banyak yang suka dan tak peduli dengan itu semua, tapi tak sedikit juga yang geram melihat kelakuan Hotman itu. Termasuk dari rekan seprofesinya, yakni Otto Hasibuan. Tepatnya pada 16 April 2022 lalu, Otto meminta Dewan Kehormatan Advokat untuk mengecek pengacara yang suka memamerkan hartanya yang disinyalir menyindir Hotman Paris. Namun bagi Hotman, ia memperlihatkan harta bukan karena sombong, tapi sebagai bentuk kebahagiaan dirinya atas harta yang dimiliki. 4. Tuduhan ijazah palsu. Di sela-sela kasus Iklima Kim, Hotman Paris sempat bersitegang dengan Razman Arif Nasution. Perselisihan keduanya semakin memanas setelah Hotman mengunggah foto surat dari Dirjen Dikti tentang ijazah sarjana hukum Razman dari Universitas Khaldun yang tidak bisa divalidasi, dengan kata lain ijazah Razman adalah palsu. Dalam postingan itu, Hotman juga melakukan somasi terbuka kepada Razman agar memperlihatkan ijazah aslinya. Hingga pada 29 Juli 2022, Razman dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pengacara Petrus Balapatyona bersama Kongres Advokat Indonesia dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Tak hanya itu saja, pada Agustus 2022, Hotman bahkan sampai-sampai meminta Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim,
untuk segera mengusut kasus ini secepat mungkin. Namun kasus ini menguap sampai sekarang dan tuduhan Hotman tidak terbukti sama sekali. 5. Main HP di pernikahan anaknya. Di acara pernikahan anak bungsunya, Pris Hutapea dengan Chen Giovanni Sutanto yang berlangsung khidmat, Hotman Paris membuat heboh warganet karena kedapatan sibuk bermain HP di sepanjang acara. Bahkan di salah satu video, saat sang anak dan mempelai wanita melangsungkan prosesi adat, Hotman masih sempat-sempatnya merekam prosesi acara, padahal orang-orang di sekitarnya tampak fokus dengan kedua mempelai. Netizen pun beramai-ramai mengomentari aksi tak sopan Hotman yang seharusnya bisa fokus dengan pernikahan anaknya. Padahal menurut mereka lagi, Hotman bisa menyuruh asprinya untuk mengabadikan momen tersebut. Tak sekali ini saja. Pada saat Hotman menghadiri wisuda Pris di London beberapa tahun silam, Hotman juga disemprot sang anak karena terlalu asik bermain HP di acara wisudanya. 6. Cium wanita di depan umum. Dalam sebuah video yang tersebar di jagat maya, Hotman Paris tampak bersama Melanie Ricardo melakukan syuting dengan seorang aspri di sebuah warung di pinggir jalan. Dalam video itu awalnya sang aspri tampak mengulek sambal sambil bergoyang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tiba-tiba Hotman membersihkan wajah sang aspri dengan sebuah tisu dan langsung mendaratkan ciuman ke pipi sang aspri. Video itu pun membuat netizen geleng-geleng kepala. Ada yang keheranan melihat tingkah Bang Hotman dan menyebutnya sebagai kakek Sugiononya Indonesia. Ada juga yang menyebut apa yang dilakukan sang aspri semata-mata demi uang belaka. Bahkan tak sedikit juga yang menyayangkan aksi Hotman karena tidak malu melakukan tindakan asusila di hadapan banyak orang. 7. Dipolisikan bocah 16 tahun. 27 September lalu, Hotman Paris dilaporkan oleh Kate Victoria Lim ke pihak kepolisian. Gadis berusia 16 tahun, anak dari pengacara Alvin Lim itu, melaporkan Hotman atas tuduhan pencemaran nama baik setelah Hotman menyebut Kate sudah dimanfaatkan Alvin Kim untuk membela ayahnya di beberapa kasus hukum, termasuk kasus yang baru-baru ini terjadi. Menurut Kate, aksinya hanya untuk membela sang ayah yang menurutnya dikambing hitamkan dalam kasus dugaan ujaran kebencian setahun lalu, di mana sebelumnya Alvin Lim menyebut institusi kejaksaan sebagai sarang mafia. Di sisi lain, Kate Lim menyebut Hotman iri dengan Alvin Lim. Padahal menurutnya, ayahnya tidak memiliki masalah apa-apa dengan Hotman. Namun Hotman justru mencampuri kasus ayahnya. Ia juga merasa Hotman hanyalah pengacara cari aman, berbeda dengan ayahnya yang berani melawan setiap kebobrokan di negeri ini. Bahkan Kate juga tak segan-segan menantang Hotman untuk berdebat hukum jika sang ayah bebas dari penjara. Memang Hotman Paris bisa dibilang pengacara yang nakal dan kerap melontarkan pernyataan bernada miring. Namun harus diakui, ia merupakan salah satu pengacara terbaik di Indonesia saat ini. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.